bapaknya saudara. Dan Abu Bakar ibnu Abi Saybah hada sahibul musannif. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' ay Waqi' ibnul Jarrah anil A'mash tahwilus sanad al-an sayati Imam Muslim bi syekh jadid. Selain dari Abu Bakar ibnu Abi Saybah, goyer Abu Bakar ibnu Abi Saybah. Haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tinnisi An-Naisaburi wa lafdhu lahu. Maka lafaz yang akan dibacakan ini dari Yahya. Akhbarana Abu Muawiyah, bertemu sama dengan Abu Muawiyah di sanad yang pertama, berarti madarul hadisnya kepada Abu Muawiyah. Karena Abu Bakar ibnu Abi Saybah telah diganti dengan Yahya ibnu Yahya. Maka mutabaah dikatakan. Jika Abu Bakar ibnu Abi Saybah dhaif, maka Yahya ibnu Yahya akan menguatkannya. Namun jika Abu Muawiyah dhaif, misalnya, karena dia Abu Muawiyah ad-Dharir imam. Jika Abu Muawiyah dhaif, maka dia di sini akan menjadi dhaif sanadnya karena tidak ada mutabaah. Berbeda dengan Abu Bakar ataupun Yahya ibnu Yahya. Maka inilah pentingnya mengetahui madarul hadis. Maka madarul hadis siapa? Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim. Maka al-A'mash ma'ruf Sulaiman ibnu Mihran dan dia mudallis menyebutkan an-anah. Namun an-anahnya dia di sini la yadur, tidak berpengaruh kepada sanad. Maka ini dari keistimewaan Imam Muslim juga, di mana dia memasukkan mudallisin dari asbatin nas. Siapa dari asbatin nas? Ibrahim. Maka Ibrahim di sini Ibrahim ibnu Man? Ibnu Yazid an-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai dari ulama yang faqih di zamannya, dan dia dari tabi'in, dan dia alim ulama min ilmil hadis. An Abdurrahman ibni Yazid an Salman. Maka siapa sahabatnya? Salman al-Farisi. Qala qila lahu, dikatakan kepada Salman, dan di sini di riwayat yang lain yang mengatakan kepadanya adalah al-Yahud. Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai'. Begitupun di sini. Maka dikatakan qad allamakum nabiyyukum, telah mengajari kalian nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai'in. Lafadz kulla di ilmil usul wa fi lugatil arabiyah lafadz kullu yufidul umum. Kama qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan fana, akan mati. Dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Idan lafadz kullu yufidul umum. Malah irfa yadak. Entanaim. La ta'tamid ala yadik. Nazzil. Maka di dalam dua ayat ini saja menjadi pendalilan bahwa lafadz kullu yufidul umum. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini pun bersifat umum. Setiap kelompok pasti akan fanatik, berbangga-bangga dengan apa yang ada padanya. Maka Luqmaniyun, nol potol, nol gadang, semuanya akan bangga dengan apa yang ada padanya. Meskipun para masyayikh mereka kecil dan
para masyayikh mereka ada yang dipenjara, namun mereka senang dan bahagia dengan para masyayikh mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun yufidul umum. Maka begitu pun di sini. Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai'in. Fahuna bima'nal umum bi amrain. Awalan kulla yufidul umum kama dzakarna wa syai'in mudhaf ilaih kadalika kama marra ma'ana syai' kama fil hadits ma taraka syai'an fa syai'an wa huna syai'in majrur li'annahu mudhaf ilaih. Kullu syai' kalimat syai'in yufidul umum. Dan kullu ma'a syai'in dua di sini menandakan bahwa perkara kata Yahudi telah diajarkan semuanya kepada kalian hatal khiraah. Makna al-khiraah ay adab fi mas'alati al-khiraah. Makna al-khiraah huna ay perkara-perkara di dalam MCK. Maka maknanya orang Yahudi ini menanyakan kepada Salman, apakah semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad di ajaran Islam itu semuanya sampai perkara masuk ke WC? Fa antum qad araftum marra ma'ana fi umdatil ahkam fi kitab thaharah, tentang bagaimana kita menghadap di dalam WC, tentang permasalahan kiblat. Dan dilarang tangan untuk cebok itu tangan kanan, maka cebok dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Dan apa yang dibaca di saat masuk kepada WC? Apa yang dibaca ya Hudzaifah? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Dan begitu pun keluarnya gufranaka mahaluh, haluhu dhaif, ada rawi yang majhul. Meskipun dihasankan oleh Syekh Al-Albani, namun kita tidak bertaklid karena rawi di situ memang majhulul hal dan didhaifkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan adab-adab yang lain yang banyak tentang permasalahan MCK. Bahkan jika di luar pun MCK-nya tidak di dalam WC, dijelaskan agar menggunakan batu. Dan batunya lebih dari 3, tidak cukup 1. Maka ini perkara yang dikatakan oleh Yahud kepada Salman. Apakah telah diajarkan segala sesuatu sampai permasalahan masuk WC? Faqala ajal. Kalimat ajal taukid lil ijabah. In English of course. In Indonesia tentu. Seperti itu. Ajal tentu. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin au anastanjia bil yamin au anastanjia bi aqal min salasati ahjar au anastanjia biraji au bi'adhamin. Langsung dijawab, tentu. Dikeluarkan semua fikih yang diajarkan Nabi di saat permasalahan MCK. Tentu bahwa kami dulu dilarang oleh Nabi kami untuk menghadap kiblah dan membelakangi kiblah di saat kencing atau BAB dan BAK. Dan begitu pun kita diperintah untuk beristinja dengan tangan kanan ataupun beristinja dengan lebih sedikit dari 3 batu di saat istijmar, maknanya di luar dari kakus. Seperti dalam keadaan safar tidak didapati air, maka mengambil 3 batu. Au anastanjia biroji' au bi'adhamin. Dan kita dilarang untuk beristinja gantinya batu itu dengan roji' dan dengan adhamin. Apa makna roji'?
Roji adalah kotoran hewan yang sudah kering. Seperti misalnya unta-unta yang berak sembarangan. Dan di sana tidak pernah ada hujan. Sehingga yang keluar dari unta itu terjemur berbulan-bulan. Tertutup debu. Malam-malam debu dari padang pasir menutupinya. Maka mengeras bagaikan batu. Tidak ada hujan sama sekali. Maka ini dinamakan roji. Maka dikatakan oleh Nabi, dilarang kita beristinja gantinya batu dengan roji. Kenapa? Karena sama-sama kerasnya. Bentuknya, dohirnya seperti batu. Tertutup dengan debu. Padahal dia kotoran unta atau sapi dan sebagainya. Adapun kotoran sapi yang kita lihat di antara kita, maka dia lunak. Karena pas keluar hangat, terkena hujan. Atau terjemur satu hari, besoknya hujan. Maka tidak ada yang namanya roji, jarang di Indonesia. Namun di padang pasir, di Arab, maka hangat-hangat pun akan kering setelah itu. Menjadi keras. Maka seperti batu dan dilaranglah oleh Nabi. Kenapa? Karena istijmar untuk mensucikan sisa-sisa kotoran kita. Maka bagaimana sisa-sisa kotoran dioles-oles dengan kotoran unta yang kering? Lihat bagaimana fikihnya Nabi kita dan bagaimana Islam yang mengajarkan kepada kebersihan. Tidak jorok kaum muslimin. Maka please para santri yang setelah main bola, sebelum sholat maghrib mandilah. Air banyak. Karena Islam menjaga kebersihan dan kesehatan hidung tetangganya. Maka sudah main bola, keringatan, ketiaknya bau, kemudian tidak mandi. Padahal air banyak. Maka please jaga kesehatan dan kesehatan hidung tetangganya yang di sebelah agar tidak terkena COVID. Karena rasanya kecut dari ketiaknya. Bisa muntah. Al-muhim, please jaga kebersihan. Pernah saya dapati masuk ke sini, saya merasa mual di kamar ini. Ini karena tertutup kamar kita kan, kayak ATM.